Selamat malam, perkenalkan nama saya Victor Gia, kelas 7D Teknik Informatika yang sedang mengikuti ujian akhir semester. Pada saat ini, saya akan membahas salah satu studi kasus mengenai mata kuliah Sistem Kecerdasan Bisnis Pengembangan Data. Langsung saja, sebagai judul saya yaitu implementasi data mining menggunakan algoritma a priori dalam menentukan persediaan barang. Studi kasusnya yaitu di toko Sinar Harahap. Konsep data mining adalah menentukan informasi yang tersembunyi dalam sebuah basis data dan merupakan bagian dari knowledge discovery in database atau disebut dengan KDD. Untuk menemukan informasi dan pola dalam penggunaan data, itu adalah salah satu penggunaan dari data mining. Kedua, metode penelitian. Metode penelitian yang terdiri dari metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sebagai awalnya sebagai eksperimen. Sedangkan penelitian kuantitatif adalah berupa gabungan dari hasil dari atau melanjutkan dari kualitatif tersebut. Data mining ini merupakan sebagai serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi. Kedua, yaitu algoritma a priori. Kita menggunakan algoritma mulai dari kita buat dalam bentuk flowchart, yaitu mulai data, ubah tipe transaksi, hitung support dan konfidensi, dan analisis data, dan selesai. Kita bahas pada mulai dari tabel pertama, yaitu data sampel item barang sembako dari toko Sinar Harahap tadi. Yang satu, minyak, gula, teh, telur ayam, tepung, beras, garam, kopi, susu, dan mie instan. Kedua, sampel data tersebut penjualan di toko Sinar Harahap pada tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2021. Ini catatan dari penjualan mulai dari tanggal 1 bulan Mei 2021, beras, garam, telur, ayam, dan minyak, dan sebagainya. Tabel kedua ini tentang transaksi penjualan di toko Sinar Harahap. Tabel 3 adalah data transaksi penjualan sembako di Sinar Harahap. Tabel 4 yaitu data tabular. Contohnya tadi minyak, kode transaksi 1, 1 minyak, 1 gula, teh, dan 1 ayam, 0 tepung. Itu diambil dari kode penjualannya yang kita buat dari contohnya dari itu ada rumusnya di atas. Jadi pada tabel pertama mengenai gula 1 berarti itu adalah kita ambil dari kode transaksi 11 dan sampai seterusnya sehingga kita mendapatkan kode dari transaksi, contohnya kode transaksi 155 dari sampai 55, minyak 1, gula 0, teh kosong 0, telur ayam 1, tepung 0, beras 0, garam 0, kopi 0, susu 0, mie instan 1. Tabel 5 adalah data support CI1 atau satu item set. Pada tabel 5 ini contohnya
contoh minyak jumlahnya 68, berarti jumlah transaksi total dibagi dari 1000%. Contohnya 68, tadi implementasi 155 dari data tersebut di 68 per 155 dikali 100% bagi 44%. Dan begitu juga seterusnya. Data 54% ini kita ambil dari data penjualan transaksi ya teman-teman. Tabel 7 itu tentang tabel E3 atau 3 item set. Pada tabel 8, pada kesimpulannya barang beras berarti persen 47 per 84 dikali 100% per 56%. Hasil dari confidence 1 atau 2 item set yaitu jika membeli gula maka akan membeli membeli 47, jumlahnya 47, supportnya adalah jumlah transaksi mengandung A dan B, jumlah transaksi A kali 100. Pada tabel 9 yaitu hasil akhir dari konfidensi atau 2 item set. Contohnya, jika membeli gula, maka akan membeli beras. Berarti konfidensinya 56%. Jika membeli telur, maka akan membeli beras yang konfidensinya 62%. Yang terakhir, hasil percobaan pada repredeterminer tampilan yang pada muncul hasil percobaan tersebut. Contohnya tadi minimal size atau max size 1-4, berarti itemnya tadi yang kita buat dari data yang kita buat di toko Sinar Harahap. Oke, terima kasih atas video yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman untuk lebih mencoba dan lebih baik lagi dari hasil video saya ini. Terima kasih.